Shin Tae-yong bicara soal persiapan jelang dua laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Anak asuh Shin Tae-yong bakal membuka petualangannya di putaran ketiga pada September 2024. Timnas Indonesia bakal bertandang lebih dahulu ke markas Arab Saudi pada Kamis, 5 September 2024. 5 hari berselang, barulah Timnas Indonesia bakal menjamu Australia. PSSI bakal menunjuk Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya sebagai kandang Timnas Indonesia saat jumpa Australia. Saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar, kompetisi Liga Domestik, termasuk Liga 1 Indonesia sudah bergulir. Karena itu, Shin Tae-yong mengaku bahwa persiapan jangka panjang tidak akan memungkinkan untuk Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan bakal memulai persiapan pada 2 September 2024. Ya seperti kita tahu ya, maksudnya, kita tidak bisa kumpul atau kita bisa mengadakan TC selain FIFA Matchday, ucap Shin Tae-yong kepada awak media, Kamis, 25 Juli 2024. Jadi pastinya kita akan berkumpul tanggal 2 September, itu FIFA Matchday, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Singkatnya persiapan membuat Shin Tae-yong bicara soal kondisi pemain Timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Korea Selatan berharap para pemainnya dalam kondisi baik bersama klubnya masing-masing. Saat ini para pemain sedang latihan di tim masing-masing juga, ujar Shin Tae-yong. Dan sedang kondisinya sedang baik-baik semua, tutur pelatih berusia 53 tahun tersebut. Rizky Ridho dan kawan-kawan melangkah ke ronde ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos dengan koleksi 10 poin, tertinggal 8 poin dari Irak. Pada dua pertandingan terakhir di grup F, Timnas Indonesia mencatatkan 1 kekalahan dan sekali kemenangan. Timnas Indonesia dibekuk 0-2 oleh Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. Kemudian, sukses menaklukkan Filipina dengan skor 2-0 di SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024. Sementara itu, jadwal Liga 1 turut menyesuaikan dengan agenda Timnas Indonesia. Liga 1 2023-2024 bakal digelar mulai 9 Agustus 2024. Liga 1 bakal libur saat agenda Timnas Indonesia berlangsung. Meski begitu, TC singkat bukanlah hal yang baru selama persiapan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dosen senior PJ dan Ilmu Keolahragaan IPGM Sultan Mizan dan founder Dena Helmat, Dr. Mat Brahim meminta Timnas Malaysia meniru gaya bermain hingga program naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia mendapat perhatian dunia berkat prestasi gemilang yang ditorehkan. Salah satunya lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia juga lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Di ranking FIFA pun, peringkat skuad Garuda terus mengalami peningkatan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kecerdasan Shin Tae-yong di kursi pelatih. Dia mampu meramu para pemain hingga menjadi sebuah tim yang solid dan sulit ditaklukkan. Kehadiran pemain-pemain keturunan di Timnas Indonesia pun mulai meningkatkan level permainan. Mereka mampu menghadirkan dimensi baru dalam permainan tim. Dr. Mat mengaku tidak alergi dengan pemain warisan atau keturunan yang membela Harimau Malaya. Akan tetapi, berbeda jika pemain tersebut berstatus naturalisasi yang tidak memiliki darah Malaysia. Saya setuju dengan pemain warisan, tetapi saya tidak setuju dengan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi tidak punya darah Malaysia, ujar Dr. Mat dikutip dari Harimau Malaya pada Jumat, 26 Juli 2024. Dia menambahkan, permainan sepak bola tidak hanya berbicara soal taktik dan fisik belaka. Namun, ada semangat nasionalisme serta patriotisme dari masing-masing pemain saat membela tanah airnya. Saya ingin menyanyikan lagu negara saya belum pernah melihatnya. Hal-hal seperti itu harus ada, ucapnya.
Dr. Matt mencontohkan bagaimana timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam performa terbaiknya setelah sempat terpuruk. Menurutnya, hal ini bisa ditiru oleh Malaysia. Lihatlah taktik tim Indonesia saat ini, mereka mengambil pemain warisan atau pemain lokal tapi bermain dengan taktik sweepable, taktik modern, ucapnya. Padahal kita, Malaysia, bukan hanya punya pemain warisan tapi juga pemain naturalisasi, tapi kenapa kita kalah? Karena itu taktis, tambahnya. Timnas Malaysia sendiri gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah hanya duduk di peringkat ketiga grup D. Martin Paes, penjaga gawang berbakat yang kini berstatus warga negara Indonesia, WNI, tengah berjuang keras untuk mewujudkan mimpinya membela timnas Indonesia. Meski sudah resmi menjadi WNI sejak April 2024, perjalanan Paes menuju skuad Garuda ternyata tak semulus yang dibayangkan. Regulasi FIFA terkait perpindahan asosiasi menjadi kendala utama. Pasalnya, Paes pernah memperkuat timnas Belanda U21 setelah melewati usia 21 tahun. Hal ini membuat proses naturalisasi menjadi lebih rumit. Namun, semangat juang Paes tak pernah padam. Ia terus berlatih keras dan berharap bisa segera berkontribusi bagi timnas Indonesia. Dukungan besar dari masyarakat Indonesia semakin memotivasi Paes. Ia merasa terhormat dan terharu dengan sambutan hangat yang diterimanya. Ketika saya pergi ke Indonesia, saya merasa kewalahan dengan dukungan yang luar biasa, ujar Paes dikutip dari MLS Soccer, Rabu kemarin. Dengan kemampuan dan pengalamannya, Paes diyakini mampu menjadi sosok penting di bawah mister gawang timnas Indonesia. Ia pun optimis bisa membantu skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan Piala Dunia yang akan datang dan kualifikasinya, saya yakin saya bisa memainkan peran besar dalam hal itu, kata Paes. Jika saya akan memainkan pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya, bersama Indonesia, ini akan menjadi luar biasa, tutupnya. Timnas Indonesia tergabung dalam grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sana, mereka akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meski peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 terbilang kecil, Shin Tae-yong tetap optimis. Pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan timnas Indonesia bisa lolos melalui babak keempat atau playoff antar benua. Saya rasa itu tidak menjadi masalah karena kami tidak mengincar peringkat pertama atau kedua grup, kata Shin Tae-yong. Jujur saja, di grup ini Jepang dan Australia punya peluang terbaik untuk lolos, imbuhnya. Shin Tae-yong menyadari bahwa timnas Indonesia tidak diunggulkan. Namun, dia yakin anak asuhnya bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih salah satu dari 2 tiket Piala Dunia melalui babak kualifikasi 4. Jika tidak, maka kami harus bermain di laga playoff, tegasnya. Dia juga menekankan pentingnya evaluasi dan kerja keras untuk meraih hasil terbaik. Perlu diketahui timnas Indonesia memiliki rata-rata tinggi badan yang hampir sama dengan Australia.